Halo guys, balik lagi sama gue Jivilis. Di video kali ini gue bakal bahas gimana caranya kita ngeblokir kendaraan yang udah dijual guys. Ini berlaku untuk mobil dan motor. Dan kenapa kita wajib untuk ngeblokir kendaraan kita setelah kita jual? Agar tidak kena progresif. Nah, progresif itu apa? Misalkan nih, gue punya 2 mobil. Nah, nama pertama itu nggak kena progresif, tapi nama kedua dan seterusnya itu tuh akan kena progresif, pajak progresif ya, dan itu semakin banyak, semakin mahal. Kita tuh dapat jatah masing-masing orang 1 motor dan 1 mobil. Ketika kita punya lebih daripada itu, misalkan punya 2 motor dan 1 mobil, yang kena progresifnya itu yang nama kedua dari motor tersebut. Dan kenapa kita wajib ngeblokir kendaraan yang udah dijual? Misalkan nih, gue ada 2 mobil. Nah, gue udah jual nih mobil yang pertama. Nah, supaya gue nggak kena progresif, gue harus ngeblokir supaya yang kedua ini jadi nama pertama. Seperti itu guys. Dan sekarang gimana caranya kita mau ngeblokir ketika kendaraan kita udah dijual? Ada 2 cara guys. Yang pertama bisa pakai online, yang kedua bisa via kita ke Samsat langsung. Oke, gue akan tunjukin kedua-duanya. Yang pertama ya, kita bisa melalui online dengan mendownload aplikasi Sapa Warga. Nah, kalian bisa download aja aplikasi Sapa Warga ini. Kalau kalian pakai iPhone, kalian bisa download di App Store. Kalau kalian pakai Android, kalian bisa download di Play Store. Kita buka aplikasi Sapa Warga di sini dan kita masuk ke bagian Sambara, guys. Sambara ini untuk perpajakan kendaraan kita ya. Kita bisa ngecek pajak kendaraan pribadi kita maupun pajak kendaraan orang lain. Udah dibayar atau belum. Nah, kita bisa kalau misalnya lihat nih teman kita pakai mobil atau motor, kita bisa cek dia udah bayar pajak atau belum gitu. Kelihatan semua di sini guys. Dan kita masuk ke yang paling bawah. Nah, ini. Lakukan lepas kepemilikan kendaraan. Di sini kita klik di sini. Oke, kita harus login dulu di sini. Masukin email dan passwordnya. Dan kalau sudah login, kita bisa langsung melihat semua data kendaraan kita guys. Nah, ini gue kasih contoh ya untuk ini data untuk istri gue ya, punya motor 3. Kalau yang mobil ada di nama gua, kalau yang motor ada di nama istri. Nah, ini contohnya di sini keluar semua ya, data nama, KTP, NIK, alamat dan lain-lain, semuanya data kita di sana. Di sini ada semua muncul dan list kendaraan kita tuh apa aja. Sekian semuanya akan muncul di sini. Dan untuk cara ngeblokirnya ini tinggal kita klik aja di sini yang mana yang mau diblokir dan kita bisa pilih aja dijual atau bukan milik saya ya. Kita klik dijual dan simpan. Gitu guys. Dan tahap selanjutnya kita tinggal lampirin KTP asli beserta foto kitanya ya. Kita tinggal foto aja dan prosesnya nggak lama kok, cuma 2-3 menit aja. Lalu kendaraan kita udah beres diblokir. Kita nggak usah isi apa-apa lagi. Dan itu cara yang pertama untuk kita melakukan pemblokiran melalui aplikasi Sapa Warga. Dan untuk cara yang kedua dengan kita datang langsung ke Samsat. Oke, untuk prosedurnya sama. Kita yang pertama bawa KTP asli guys. Dan yang kedua kita bawa fotokopi SNK-nya. Oke. Untuk dulu tuh harus bawa fotokopi KK dan melampirkan KK, tapi sekarang nggak usah. Kita wajib bawa KTP asli dan fotokopi SNK-nya. Oke, kalau kitanya yang langsung ke sana, misalkan gue mau ngeblokir atas nama gue nih, gue cukup bawa KTP asli dan fotokopi SNK. Tapi kalau misalkan gue mau ngeblokirin atas nama orang lain, bisa juga dengan bawa surat kuasa. Surat kuasa yang udah ditandatangani sama yang bersangkutan dan KTP aslinya juga wajib dibawa. Seperti itu guys. Oke. Caranya kita tinggal datang aja ke loket pemblokiran, lalu tinggal kita register aja di situ. Setelah kita input KTP-nya, nanti bakal keluar listnya seperti yang tadi. Kendaraan apa aja yang kita punya, motor dan mobil, semuanya bakal keluar di situ. Dan tinggal kita pilih aja mana kendaraan yang mau kita blokir, lalu tinggal kita bilang aja ke loketnya. Kalau dulu ada formnya, kita harus isi form, tanda tangan, materai, segala macam. Sekarang nggak usah guys. Cukup dengan kita input aja kendaraan mana yang mau kita blokir. Udah sesimpel itu aja. Prosesnya nggak sampai 5 menit. Lalu tinggal kita tanda tangan. Terus kita input sidik jari ya. Kalau sekarang wajib menggunakan sidik jari. Dan udah selesai. Gitu aja guys. Caranya benar-benar simpel banget. Dan nggak ribet sama sekali. Dan sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian punya pertanyaan, saran, dan masukan, boleh kalian langsung aja komen di bawah. Oke, dan di channel ini gue membahas semua tips dan trik seputar otomotif lainnya. Oke, see you next video guys. Bye-bye!